Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Seiring berjalannya waktu, pemikiran cermat Long Hao Shen hanya menjadi lebih bijaksana dan lebih bijaksana. Sebagai kapten, pemikirannya tentang masalah ini secara alami lebih berkembang daripada teman-temannya. Adapun masalah kedua yang harus saya ceritakan kepada semua orang, itu adalah masalah yang cukup penting. Saya ingin mendiskusikannya dengan semua orang dengan benar. Meskipun saya tidak memeriksa secara detail, dalam pertempuran sebelumnya, orang-orang yang mendapat poin kontribusi lebih banyak adalah saya, Keier, Sima Xian dan Wang Yuanyuan. Tetapi dalam hal kontribusi kepada tim, Han Yu, Lin Xin dan Yinger sama pentingnya. Namun poin kontribusi tersebut saat ini belum merata sama sekali. Saya pikir kekuatan tim tidak terletak pada kekuatan individu di dalamnya. Yang lebih penting adalah kekuatan kita secara keseluruhan. Dan poin kontribusi akan berhubungan langsung dengan peningkatan kami di masa mendatang. Jika kita, petarung jarak dekat, adalah satu-satunya yang mendapatkan jumlah poin kontribusi yang baik, rekan-rekan kita yang bertanggung jawab atas dukungan hampir tidak mendapatkan apa-apa dibandingkan, dan saya percaya itu tidak adil bagi mereka sama sekali. Jika di masa depan, beberapa dari kita terluka dan membutuhkan penyembuhan tertentu, tetapi tidak dapat mendapatkannya karena kurangnya poin kontribusi, bukankah itu akan menyebabkan kita dalam bahaya? Masalah ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi, dan lebih cepat lebih baik. Tolong berikan pendapat pribadi Anda tentang ini, semuanya. Ini adalah masalah yang paling penting yang perlu dibicarakan Long Hao Shen. Poin kontribusi dapat diperoleh terutama melalui dua cara, menyelesaikan misi perburuan iblis di menara misi, atau berburu dan membunuh iblis. Tanpa ragu, yang terakhir adalah cara paling langsung dan sederhana untuk mendapatkannya. Dalam 3 bulan ke depan, poin kontribusi mereka akan diperoleh hanya melalui cara ini. Jika perbedaan peran dalam tim mencegah beberapa dari memperoleh poin kontribusi, bahkan jika rekan mereka yang bertanggung jawab untuk dukungan tidak menyuarakannya, mereka benar-benar tidak akan merasa baik. Kali ini, orang yang berbicara pertama adalah Keier yang biasanya tenang. Pendapatku sama dengan Hao Shen, keputusannya akan menjadi milikku. Keier, wakil kapten tim, sebenarnya tidak terlalu menonjol, tapi siapa yang berani mengabaikan pendapatnya? Sebelumnya, terlepas dari apakah itu saat menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua atau iblis terbang beta, dia mencapai pembunuhan dengan satu pukulan. Sama seperti Long Hao Shen adalah landasan utama tim, dia adalah pisau paling tajam tim. Sima Xian terkekeh pelan, Kapten, aku sebenarnya ingin mengangkat masalah ini suatu hari nanti. Bro Hasdrux di belakang ini bertanggung jawab penuh untuk pertahanan, jadi jika kita tidak memikirkan solusi, orang yang tidak bisa menyerang ini tidak akan pernah mendapatkan satu pun poin kontribusi. Saya tidak keberatan, memang benar bahwa poin kontribusi adalah hal yang baik, tapi membunuh iblis adalah hal yang paling aku suka. Wang Yuanyuan juga mengangguk setuju dan berkata, pria botak itu benar, kami adalah tim, satu kesatuan. Hao Shen, Anda menangani ini. Kami akan memperbaiki aturan, bahwa kami akan bertindak sesuai dengan di masa depan. Jika saya meminta sesuatu, itu akan menjamin bahwa partisi ulang tetap seadil mungkin. Dalam hal ini, Han Yu secara alami tidak akan mengajukan keberatan, baik itu sebagai punggawa Long Hao Shen atau orang utama yang bertanggung jawab untuk mendukung. Faktanya, Lin Xin dan Chen Yinger tidak berbicara banyak tentang masalah ini, dan tatapan semua orang tertuju pada Long Hao Shen. Long Hao Shen diam-diam mengendurkan napasnya, mengangguk pada dirinya sendiri sebelum berbicara. Saya sebelumnya telah menaruh pemikiran mendalam dalam masalah ini. Kak Yuanyuan benar, kami adalah satu kesatuan. Saran saya sederhana, membaginya secara merata dengan semua orang. Ketika seseorang berkontribusi besar untuk seluruh tim entah bagaimana, yang lain dapat memberinya beberapa poin kontribusi lebih sebagai hadiah, dan aturan membaginya secara merata juga akan berlaku untuk anggota yang terluka. Bagi mereka secara merata, mendengar 3 kata ini, perubahan muncul di tatapan semua orang. Wang Yuanyuan tampak tercengang, Sima Xian agak penuh rasa hormat. Lin Xin tampak sangat berterima kasih, dan Chen Yinger dengan tidak sabar berteriak, hidup kapten. Meskipun dia sebelumnya memanggil beruang ajaib bersenjata metalik,
orang ini terlalu bodoh. Dia telah dicabik-cabik sebelum mereka mundur dan tidak membunuh demon berbilah ganda dalam jumlah besar, jadi poin kontribusinya tidak terlalu tinggi. Dan itu hanya karena 10 iblis berbilah ganda pertama memiliki nilai lebih sehingga dia tidak mendapatkannya. Tuan, saya tidak perlu diperhitungkan. Pada saat ini, Han Yu berkata begitu. Long Hao Shen terkejut, kenapa? Han Yu berkata dengan wajah tenang, saya pengikut Anda, dan lebih jauh lagi, saat menghitung poin kontribusi tim, poin saya tidak akan dihitung. Ini akan mempengaruhi kemajuan seluruh tim. Sebagai punggawa Anda, satu-satunya tugas saya adalah melayani Anda. Lebih penting lagi, saya sudah mendapatkan manfaat yang sangat besar dari efek kontrak punggawa. Bagaimana saya bisa menerima poin kontribusi semua orang? Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih dan lebih tentang karakter Long Hao Shen seiring berjalannya waktu, Han Yu datang untuk menerima posisinya sendiri. Dan itu tidak mengejutkan, dengan bantuan kontrak punggawa, energi spiritual internalnya telah mencapai tingkat ke-80. Setelah beralih dari 60 sesuatu menjadi 80 akan tampak seperti peningkatan hanya 20%, tetapi dalam praktiknya, dia jelas merasa bahwa kecepatan kultivasinya sendiri telah meningkat 2 kali lipat. Adapun persepsi dan afinitasnya dengan cahaya, mereka hanya luar biasa lebih besar daripada di masa lalu. Setelah mendapatkan begitu banyak manfaat, dia secara alami tidak akan membuat tuntutan yang tidak masuk akal lagi. Itu tidak akan berhasil. Anda adalah pelindung krisan saya. Tidak peduli apa, pengikut ini, Anda berjuang bersama dengan semua orang. Kontribusi Anda kepada semua orang jelas bagi siapapun. Jika kita membagi poin kontribusi secara merata, kita harus membaginya bersama dengan semua orang, kalau tidak aku juga tidak akan menerimanya. Yang berbicara begitu adalah Lin Xin. Dia segera menyatakan dukungannya kepada Han Yu. Sejauh menyangkut seluruh tim, dampak terbesar Lin Xin saat ini berasal dari pil yang bisa dia buat. Dan utilitas Han Yu bahkan lebih besar, demi tim, ia memilih untuk fokus pada aspek penyembuhan hanya untuk menutupi kekurangan mereka karena tidak memiliki pendeta yang sebenarnya. Pada saat yang sama, ia harus menanggung kesulitan dengan keseimbangan, harus menjaga bagian belakang dan memberikan dukungan. Dia juga memiliki pendamping binatang ajaib yang berguna, mata iblis itu. Dengan kekuatan Han Yu ini, jika itu adalah pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk, dia pasti akan mendapatkan posisi jantung tim. Tapi sekarang, apa yang dia lakukan adalah fokus untuk memberikan dukungan yang stabil di dalam pasukan perburuan iblis pertama ini. Dan semua orang telah dengan jelas melihat semua yang dia lakukan. Betul, kalau kita bagi-bagi, kita harus sama-sama berbagi. Kakak sulung Han Yu, kita bisa dianggap sebagai keluarga. Chen Yinger melambaikan tinjunya yang terkepal. Dia adalah orang yang paling diuntungkan dari kehadiran Han Yu. Saat menyelesaikan gerbang pemanggilan makhluknya, Han Yu terus-menerus menjaganya dari dekat, mendekat karena takut dia bisa menderita bahaya. Dan gadis ini bisa melihatnya dengan sangat jelas. Sima Xian terkekeh sekali lagi, baiklah, jika kita membaginya, itu akan menjadi milik semua orang. Paling tidak, poin kontribusi saya sendiri pasti akan diberikan kepada Anda. Dengan kehadiran Anda, saya tidak bisa disalahkan. Seperti yang dikatakan Kapten, mari kita bagi poin kontribusi kita secara merata. Ayo, ambil ranjau dulu. Saat dia berkata begitu, dia segera mengangkat lengan bajunya. Wang Yuan mengangkat bahunya dan berkata, saya tidak keberatan. Hal-hal poin kontribusi tidak begitu penting. Hao Shen, Anda yang membuat keputusan. Long Hao Shen tersenyum ke arah Han Yu, kamu mendengar mereka. Tidak perlu saya katakan lagi, terima saja, ini pesanan saya. Menentang itu sia-sia. Mendengar kalimat terakhir Long Hao Shen ini, Han Yu, yang awalnya ingin kontes mereka lagi, akhirnya berhenti mencoba untuk menolak. Saat dia mengerutkan bibirnya, dia tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya, matanya membawa perasaan yang dalam. Sobat, menggunakan tindakan akan menjadi bukti yang lebih baik daripada ocehan yang tidak meyakinkan. Long Hao Shen mengeluarkan permata pengujiannya, batu mulia yang bersinar kuning dan membentuk segi 6. Menarik lengan bajunya, dia mengekspos ubin poin kontribusi ini.
Segera setelah dia menuangkan energi spiritual ke dalamnya, ubin titik kontribusi melingkar bersinar. Permata berharganya menyesuaikan diri dengannya, sebelum dengan cepat menampilkan jumlah poin kontribusinya. 47. Ini adalah jumlah total poin kontribusi yang dia dapatkan dalam pertempuran sebelumnya, dan hadiah untuk kompetisi telah dihabiskan sejak lama. Long Hao Shen hampir membunuh hanya iblis berbilah ganda, tetapi jumlah ini juga termasuk penampilan Hao Yue. Mereka telah menyingkirkan total hampir 380 iblis berbilah ganda hanya dalam 1 jam. Keir mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya di depan Long Hao Shen, perkirakan milikku juga. Melalui permata pengujian kontribusi, selama pihak lain menyetujui, perangkat dapat langsung digunakan pada orang lain. Energi spiritual memasukinya, ubin di lengan seperti teratai Keir bersinar. Saat Long Hao Shen meletakkan permata pengujian kontribusinya di atasnya, sebuah nomor muncul di sisi lain permata itu. 25. Ini adalah total poin kontribusi Keir, bahwa dia segera ditransfer di ubin poin kontribusi Long Hao Shen. Faktanya, Keir hanya membunuh 2 demon secara total, Dark Green Dual Blooded Demon dan Beta Flying Demon. Setan berbilah ganda hijau tua bernilai 10 poin, dan yang terbang bernilai total 15 poin. Dapat dilihat dengan jelas bahwa iblis peringkat tinggi memiliki nilai poin kontribusi yang lebih banyak. Selanjutnya, semua orang mentransfer poin kontribusi mereka sendiri ke Long Hao Shen. Wang Yuanyuan memiliki 36 poin kontribusi, dan Sima Xian memiliki 31. Faktanya, mereka berdua tidak memiliki binatang ajaib yang membantu mereka, jadi jumlah ini sesuai dengan jumlah sebenarnya dari iblis yang mereka bunuh. Chen Yinger memiliki 11 poin, Han Yu membunuh 3 atau 4 dari mereka. Dan tentu saja, Lin Xin tidak mendapatkannya. Long Hao Shen memiliki poin kontribusi paling banyak, tetapi sebagian besar berasal dari Hao Yue. 3 kepalanya yang melepaskan mantra bersama-sama memiliki kekuatan membunuh yang hebat. Jumlah kontribusi terakhir yang dimiliki setiap orang setelah menambahkan semuanya adalah 143. Hasilnya, setiap orang mendapat 20 poin kontribusi. Adapun 3 poin sisa, mereka diserahkan ke Long Hao Shen untuk saat ini, dan akan dibagikan lain kali. Saatnya pelatihan kultivasi, saya ingin menerobos langkah kelima sedini mungkin. Kemudian, saya akan bisa berlatih menggunakan banyak kemampuan baru. Sima Xian berbicara dengan keras di samping, sebelum langsung menuju ke tempat tidurnya sendiri. Duduk bersila, dia segera mulai berkultivasi. Yang lain pergi ke tempat tidur masing-masing. Wang Yuanyuan dan Chen Yinger telah membangun semacam kabin sementara untuk saat ini, dan meskipun terlihat sederhana dan kasar, itu masih bisa menghalangi pandangan orang lain. Long Hao Shen menarik tangan Keir, membawanya ke rumah baru mereka. Kami akan pergi berkultivasi juga. Keir berkata dengan lembut sebelum duduk bersila di tempat tidur juga dan mulai berkultivasi. Long Hao Shen mulai menatap kosong padanya, dalam hati merasa sedikit kecewa. Dia sangat menyukai perasaan memegang Keir di tangannya. Idiot, untuk saat ini, kultivasi kita adalah yang paling penting. Di masa depan, kami, suara tipis dan lemah Keir ditransmisikan ke telinganya. Karena kata-kata terakhirnya diucapkan dengan suara yang terlalu pelan, bahkan dengan pendengarannya yang sangat baik, Long Hao Shen tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Long Hao Shen duduk di sampingnya, dengan lembut membelai rambutnya, merasakan aroma manis Keir. Kemudian, dia juga duduk bersila, memasuki kondisi kultivasi. Hao Yue mondar-mandir sebelum berbaring tengkurap dan menutup matanya. 6 mata di 3 kepalanya mulai mendistribusikan cahaya ungu tipis, memusatkan sejumlah besar aura energi spiritual. Long Hao Shen samar-samar bisa merasakan bahwa dia memasuki kondisi kultivasi. Binatang ajaib yang memiliki kemampuan untuk melatih energi spiritual mereka secara langsung dengan memasuki kondisi kultivasi sangat jarang terlihat. Mayoritas binatang ajaib umumnya mengandalkan evolusi alami mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hanya, karena Long Hao Shen tidak memiliki banyak pengetahuan tentang aspek ini, dia tidak pernah merasa bahwa itu aneh. Segera setelah Long Hao Shen memasuki keadaan ini,
Langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar dan pintu diketuk, mengeluarkan suara peng, peng, peng. Apakah Long Hao Shen ada di sana? Ada perintah Kementerian Militer agar dia segera datang untuk melapor. Kata-kata ini terdengar pelan, segera membangunkan semua orang yang baru saja memasuki kondisi kultivasi. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, melompat turun dari tempat tidurnya. Mengenakan pakaian militernya, dia menjadi sasaran penampilan orang lain. Membuat gerakan kecil dengan tangannya, dia berjalan ke pintu tempat tinggal mereka. Seorang prajurit yang mengenakan pakaian bela diri berdiri di pintu masuk. Melihat di usia 20-an, dia memiliki ekspresi serius. Halo, saya Long Hao Shen. Melihat pemuda di depan mata mereka, prajurit yang mengenakan pakaian bela diri itu sedikit terkejut, karena penampilan Long Hao Shen yang elegan bisa memberikan perasaan yang menakjubkan. Melakukan penghormatan kepada Long Hao Shen, dia menyatakan, silakan ikuti saya. Kementerian Militer memerintahkan Anda untuk segera datang untuk melapor. Bagus. Meskipun Long Hao Shen tidak mengerti apa yang terjadi, dia memberi hormat kembali kepadanya. Aku ikut denganmu. Di beberapa titik, Keir sudah tiba di sisi Long Hao Shen. Long Hao Shen mengungkapkan senyum dan, bukan apa-apa, istirahat saja. Aku akan segera kembali. Karena itu, dia berbalik sebelum mengikuti prajurit ini. Keir berdiri di sana, mengerutkan alisnya. Hanya ketika dia tidak bisa mendengar langkah Long Hao Shen lagi dia menutup pintu tempat tinggal mereka. Duduk di tempat tidurnya, si Masian bergumam, untuk memanggil orang selarut ini, Kementerian Militer benar-benar tidak tahu malu. Petik 2. Lin Xin tersenyum dan berkata, mungkin untuk menghormati penampilanku hari ini. Di bawah pimpinan prajurit itu, Long Hao Shen menuju gerbang kota sekali lagi. Dalam perjalanan, aroma yang sangat berdarah menyerang inderanya. Jelas, selama waktu singkat yang berlalu setelah mereka pergi, pertempuran di kota menjadi semakin intens. Prajurit itu tidak membawanya ke garis depan, tetapi ke lorong setinggi 3 meter di belakang tembok kota, menuju ke lantai 2. Karena tidak pergi ke menara gerbang kota sebelumnya, Long Hao Shen merasa dengan jelas bahwa sejumlah besar esensi magis dari setiap atribut hadir, dan saat ini sedang tumbuh panik. Melangkah ke menara gerbang kota ini, Long Hao Shen segera melihat pemandangan yang menakjubkan. Pertama-tama, dia melihat lebih dari 1000 penyihir, sihir tanpa henti dilepaskan di depan, sementara penyihir di belakang mencoba mengejar. 10 kelompok penyihir terus-menerus bersepeda untuk melepaskan sihir, dengan sejumlah besar pendeta dan ksatria penjaga di depan mereka. Menatap pemandangan dari jauh, dia bisa melihat bahwa lingkaran cahaya besar yang terbentuk dari cahaya keemasan telah menyelimuti bagian depan tembok kota eksorsis, tidak ada musuh yang bisa memanjatnya. Tetapi kekuatan iblis utama ada di mana-mana dan dari semua tempat, sampai-sampai kumpulan musuh hitam terbentuk di udara. Suara gemuruh yang keras terdengar tak henti-hentinya, dan peluru-peluru cahaya meledak dengan panik, menimbulkan kerusakan hebat pada sisi pasukan utama pasukan iblis. Ini mengejutkan Long Hao Shen sampai-sampai dia benar-benar terdiam. Tidak peduli apakah itu di sisi manusia atau sisi iblis, semua orang tampak tidak penting di medan perang semacam ini. Prajurit itu memimpin Long Hao Shen, berjalan lurus dan melewati tengah ruangan. Sekilas, Long Hao Shen melihat bahwa Seng Lingxin berdiri di sana, memerintah yang lain. Seng Lingxin memiliki wajah serius, matanya berbinar karena kedinginan. Bahkan jika masih ada jarak 10 meter yang memisahkan mereka, Long Hao Shen bisa merasakan niat membunuhnya yang luar biasa. Setidaknya selusin komandan berdiri di sampingnya, masing-masing dari mereka melepaskan aura yang sangat kuat. Mereka berada pada tingkat yang Long Hao Shen di peringkat pertama dari langkah kelima tidak mungkin bisa dibandingkan. Pelaporan. Aku membawa Long Hao Shen bersamaku. Prajurit yang memimpin Long Hao Shen meneriakkan beberapa kata ini dengan suara yang sangat keras. Suara ledakan di dekatnya terlalu keras, jadi jika dia tidak melakukannya, dia bahkan akan kesulitan mendengar suaranya sendiri. Seng Lingxin menoleh sedikit matanya, menyapu sekilas ke Long Hao Shen sebelum membungkuk ke depan, segera mengirimkan perintah. Pergi ke sisinya, Long Hao Shen berdiri tegak, memberi hormat kepada Seng Lingxin.
Seng Lingxin tidak meliriknya dan terus memerintah para penjaga. Panggil tim ksatria lintas udara untuk kembali, beristirahat dan mengatur ulang. Tim pemanggil akan memanggil binatang ajaib terbang untuk menggantikan mereka sebentar lagi. Pelaporan, pemimpin, skuadron ksatria malaikat cemerlang sudah siap. Melaporkan, Assassins of the Dark Knight sudah siap. Mata Seng Lingxin berbinar, melihat ke sampingnya sebelum berkata, ganti aku dalam melakukan pertahanan. Setan-setan ini muncul. Mereka tidak akan menyerah kecuali kita menimbulkan kerugian besar pada mereka. Pemimpin, kemana kamu akan pergi? Komandan memandang Seng Lingxin dengan wajah terkejut. Seng Lingxin mengangguk, dan berkata, dalam kapasitas saya sebagai panglima, tidak bisakah saya meningkatkan moral para prajurit? Saya percaya itulah yang harus saya lakukan. Lan Yanyu. Seng Lingxin berkata dengan suara keras. Bawahan ini ada di sana. Lan Yanyu, mengenakan gaun penyihir biru berair, melangkah maju ke arahnya dari posisi terdekat. Melihatnya, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi merasa terguncang. Orang ini adalah Ibu Keyer, jadi ketika dia memikirkan adegan di mana dia dilihat oleh Lan Yanyu ini berbagi tempat tidur dengan Keyer, Long Haoshen tidak bisa menahan perasaan canggung. Sedikit membungkuk ke depan, dia memberi hormat padanya. Lan Yanyu tidak menatap Long Haoshen, hanya menatap Seng Lingxin dengan prihatin. Seng Lingxin berkata dengan suara yang dalam, beberapa saat kemudian, saya akan memimpin malaikat cemerlang dan pembunuh malam gelap untuk bergegas dan membunuh musuh di depan. Setelah aku keluar, resimen penyihir tidak lagi harus menghemat kekuatan sihir, perintahkan mereka untuk melindungi kedua sisi kita sambil menggunakan meriam ajaib untuk melindungi kita. Juga, beritahu kelompok Penatua Gao bahwa mereka harus bersiap untuk memberikan dukungan kapan saja. Ya, Lan Yanyu segera mengambil tongkatnya, dan sedikit membungkuk, melakukan penghormatan penyihir. Seng Lingxin melirik Long Haoshen, ikut denganku. Suaranya sangat dingin, tetapi sangat berbeda. Kedengarannya seperti embusan angin sedingin es yang bertiup di musim panas. Meskipun cukup dingin, nada ini membangkitkan semangat juangnya, dan secara khusus membangunkan kesadarannya. Hanya dengan satu kalimat, Seng Lingxin berbalik dan mengambil langkah besar, tetapi tiba-tiba, tidak ada tentara yang menemaninya. Meskipun Long Haoshen tidak tahu mengapa Seng Lingxin tiba-tiba memanggilnya, Seng Lingxin ini adalah komandan tertinggi dari Exorcist Mountain Pass ini, bagaimana mungkin Long Haoshen tidak mematuhi perintahnya? Bergegas, dia mengikuti dengan langkah besar. Sebelumnya, Long Haoshen berjalan ke lantai atas, tiba di atas tembok di perbatasan kota, tapi sekarang, Seng Lingxin membawanya menuju pusat Exorcist Mountain Pass. Setelah turun dari sana, area besar yang terkonsentrasi dengan pasukan besar muncul. Ini sudah larut malam, malam tanpa bulan, hanya diterangi oleh pancaran cahaya ajaib yang sesekali membawa sedikit kecerahan ke kota. Dengan bantuan cahaya ini, Long Haoshen samar-samar melihat bahwa di ruang bawah, area yang luas tampak berkilauan dengan kilau logam. Gerakan Seng Lingxin tampak lambat, tapi Long Haoshen harus berlari untuk mengejarnya. Dia memperhatikan bahwa setiap langkah yang diambil Seng Lingxin tampaknya menempuh jarak yang sangat jauh, membuatnya tampak seolah-olah sedang meluncur di atas tanah. Di bawah menara gerbang kota, Long Haoshen memadatkan energi spiritualnya di dalam matanya, segera mengambil napas dalam-dalam. Di bawah stimulasi energi spiritual, matanya memiliki perasaan misterius. Segala sesuatu di garis pandangnya tampak sangat berbeda, dan pada saat ini, dia akhirnya bisa melihat identitas kilau logam itu secara detail. Itu sebenarnya berasal dari kuda besar dan agung yang mengenakan baju besi hitam tebal. Armor itu sepertinya bisa membungkus tubuh mereka di dalamnya. Kuda-kuda tinggi ini juga sangat kuat dalam penampilan. Ditinggikan hampir 3 meter, melebihi 5 meter, rumah perang ini memiliki penampilan yang megah. Ini adalah pertama kalinya Long Haoshen melihat kuda yang begitu mengesankan. Demikian pula, para ksatria yang menunggangi kuda-kuda ini terlihat sangat kuat. Tingginya setidaknya 2 meter, dan mengenakan baju besi berat hitam. Pengawal kaki mereka, yang tampaknya terkait dengan pelindung kuda perang ini, menciptakan perasaan bahwa pria dan kuda itu membentuk satu kesatuan.
Yang paling aneh adalah bahwa di belakang ksatria tinggi ini ada dua sayap besar yang panjangnya kira-kira 3 meter. Mereka tampak seolah-olah terbuat dari logam utuh, dan pada baju besi di punggung ksatria itu berdiri sepasang bilah berat, mengarah ke depan menuju cakrawala. Setiap ksatria memiliki pisau berat yang panjangnya kira-kira 3 meter di tangannya, pegangannya menempati sepertiga dari seluruh ruang. Lebih jauh lagi, lebarnya sepertiga meter, dan 3 pola memanjang ke depan di kedua sisinya. Bilahnya, sehalus air, membawa sutra merah. Pada saat itu, sejumlah besar prajurit sedang berdiri di tangga, di dekat kuda-kuda besar ini. Jelas, banyak staf perlu bekerja sama untuk mengenakan ksatria seperti itu. Karena itu adalah malam yang dalam, Long Hao Shen tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak ksatria yang ada. Tapi samar-samar dia bisa melihat bahwa di masing-masing kuda tinggi ini, orang lain sepertinya duduk di belakang. Hanya saja, mereka tampak kurang mengesankan dan lebih kurus dari para ksatria ini, dan tampak benar-benar tertutup oleh sosok ksatria yang agung. Seng Lingxin membawa Long Hao Shen untuk berdiri di atas pasukan, mengangkat tangan kanannya. Segera, cahaya terang melesat, menerangi lanskap yang gelap. Segera, para ksatria ini yang awalnya masih agak berisik benar-benar menjadi tenang. Kuda-kuda besar itu berdiri dalam formasi yang rapi, karena garis pandangnya terhalang oleh fakta bahwa dia berdiri di tanah. Long Hao Shen tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak orang secara keseluruhan. Brilliant Angels dan Assassins of the Dark Knight, iblis buas yang muncul menyerang Exorcist Mountain pas kami. Selama 1000 tahun terakhir, kami tidak pernah kehilangan tanah air kami karena musuh apapun. Jenderal ini akan berdiri di garis depan, memotong jalan berdarah keluar dari medan perang ini dan mengincar pemimpin mereka. Bam, bam, bam. 3 suara logam pecah pada saat yang bersamaan. Tak satu pun dari ksatria berbicara, keseluruhannya menggunakan pedang berat di tangan mereka sendiri untuk mengalahkan pelindung dada mereka sendiri.